Dengan saya Shirley dari Maranatha Bali. Hari ini Shirley lagi ada di Jimbaran, lokasi tepatnya di Jalan Taman Ambengan. Ini ada proyek villa baru banget jadi. Untuk konsepnya dia modern, tropical, minimalis. Luasnya 100, bangunannya juga 100 dan ini cakep banget, harganya 2,9 miliaran. Buat Bapak Ibu yang tertarik dengan video ini, tonton sampai akhir, jangan lupa like, comment, share, subscribe channel Maranatha Property Bali. Makasih. Bapak Ibu, sekarang Shirley lagi ada di Jimbaran. Tadi aku udah infokan kalau ini lokasinya di Jalan Taman Ambengan. Kita kalau mau beli properti pasti yang dilihat itu lokasi ya, sama lingkungan sekitar. Nah, Jalan Taman Ambengan ini letaknya itu di Jimbaran bawah, deket banget sama McDonald Jimbaran. Kalau Bapak Ibu sering ke Jimbaran pasti tahu ya McDonald Jimbaran. Terus dari sini itu deket banget sama sekolah Bintang Mandiri, cuma 1 menitan aja. Jadi untuk arahnya itu kemana-kemana ini aku jelasin ya. Nah, ini aku lagi ada di proyeknya. Kita lurus ngikutin jalan, itu nanti kita belok ke kanan sampai ketemu jalan raya kampus Unut. Nah, ini deket banget loh sama kampus Unut. Nah, nanti ke kirinya itu ketemu lampu merah. Nah, kiri lampu merah itu ada McDonald, ke kirinya jalan raya Uluwatu. Terus kalau lurus itu ke arah bandara, kalau ke kanannya ke arah Nusa Dua. Nah, terus dari kanannya keluar dari jalan raya Uluwatu itu kita ngikutin jalan ke kanan itu ketemu kampus Unut sama Garuda Wisnu Kencana. Kurang lebih seperti itu lokasinya. Nanti juga aku akan kasih video jalan dari proyek ini sampai ke McDonald Jimbaran biar Bapak Ibu ada gambaran. Nah, itu dari segi lokasi ya. Sekarang aku akan bahas dari segi lingkungan ya. Seperti yang di video aku ini, untuk lingkungannya kita lihat ya, di sini itu lingkungan untuk jalannya itu udah paving block. Jalan paving block ini muat 2 mobil. Tadi ada 1 mobil lewat. Nah, ada 1 lagi itu udah muat 2 mobil. Terus di sini tuh jalanan sama perumahannya ini tertata rapi ya Bapak Ibu ya untuk lingkungannya, dan sini lingkungannya tenang banget. Sini tenang banget. Terus di depan sana itu ada guest house, ada kos-kosan. Terus sekitarnya tuh ada perumahan Casa de Bale. Jadi untuk lingkungan sangat-sangat strategis dan sangat nyaman untuk ditinggalin. Itu dari segi kawasannya. Sekarang aku bakalan bahas langsung ke proyeknya. Nah, proyeknya ini posisinya pas di belakang aku ini. Di sini ada 4 unit. Semuanya itu luas tanahnya 100, bangunannya juga 100. Dia 2 lantai. Untuk dimensinya itu 5 kali 20. 5 itu dari mana? Nah, lebar 5 itu dari sini Bapak Ibu. Nah, dari sini sampai ke carport yang sebelah sini ya, taman ini itu 5. Terus ke belakangnya itu panjangnya 20 meter. Nah, itu dari segi dimensinya. Terus kita lihat ya fasad depannya. Nah, fasadnya ini cakep banget, mungil, simple tapi kelihatan elegan. Makanya konsepnya itu modern, tropical, minimalis. Dari sini kita lihat ya, di sini itu sama owner udah disediakan mini taman supaya nggak high maintenance. Di sini tuh dikasih batu-batuan. Terus di sini tuh juga tanaman-tanaman sama pisang-pisangan. Dari sini itu nanti ketemu tandon tanam. Nah, ini tuh disediain itu 1100 liter. 1100 liter, dan di sini airnya tuh pakai sumur bor ya Bapak Ibu. Terus kita geser ke sini itu ada carport. Carportnya itu carport 1 mobil. Carport 1 mobil. Di sini udah disediain keran juga kalau Bapak Ibu mau siram-siram tanaman. Nah, tapi yang mau aku tunjukin untuk unitnya tuh yang sebelah Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 4 unit. 1 unit itu yang paling ujung itu udah sold dan udah ditinggalin. Sekarang aku tunjukin untuk ke dalamnya. Nah, ini yang paling ujung dalam. Nah, ini udah ada keran. Terus di sini udah disediain stop kontak. Ini lampu. Ini lampu. Terus dari sini kita lihat ya, untuk dindingnya ini pakai semen kasar jadi lebih bertekstur. Terus dari sini kita ke samping sini, samping ini itu ada pintu. Nah, pintunya ini dia pakai kayu solid.
pintu pakai kayu solid, terus di sini tuh pakai gagang pintunya pakai smart door lock. Jadi nah udah kebuka. Terus kita dari sini tuh aku tunjukin untuk meteran listriknya itu posisinya di sini. Meteran listrik itu posisi di sini dia 5.500. Terus di sini untuk aliran listriknya semua di sini ya. Terus di sini itu disediain buat taruh kayak ya ini pompa, terus sapu, terus buat apa? Kolam, semuanya ada di sini. Nah, dari sini kita lihat ya. Masuk sini itu untuk lantainya dia itu pakai nuansa batu alaman, terus warnanya itu lebih doff, jadi menyatu sama konsepnya. Terus di sini juga ada mini garden juga, sama kayak di depan tadi. Mini gardennya banyak dipasangin kipas-kipasan, sama ada lampu sorot, sama pohon kelapa ini. Nah, ini nanti kalau malam itu dinyalain itu cakep banget, langsung nyorot ke tembok. Jadi estetiknya dapet. Di sini ada keran juga. Nah, dari sini kita pindah ke sini. Di sini itu ada kolam renang, ukurannya 2x4. 2x4 udah disediain untuk tempat daybednya udah disediain. Terus dari sini juga ada mini garden juga, taman-tamanan juga, pakai pisang-pisangan. Udah ada lampu sorot juga ya. Jadi buat pemanis sama mempercantik area kolam. Oke, ini untuk area kolamnya. Terus sekarang kita masuk ke dalam. Nah, ini loh yang aku tunjukin. Kalau tadi dari depan kurang jelas, ini fasadnya kelihatan banget ya. Di sini tembok, terus di atasnya ini dia pakai kayu-kayuan. Kayunya itu kayu benggirai. Nanti speknya aku kirimin. Terus di ujung sana itu ada kayak nuansa batu alamnya. Terus dari sini untuk masuk ke living roomnya itu dia pakai pintu sliding door, pintu kaca sliding door. Nah, ini tuh setara sama Dexon. Nah, sekarang kita masuk. Nah, masuk sini kita lihat ya, untuk ceilingnya ini tinggi banget. Di atas itu udah dikasih lampu downlight, ada 6 lampu dan itu cakep banget. Permainan kaca ini dipakai buat pencahayaan, jadi kelihatan terang tanpa harus nyalain lampu, dan sirkulasi udaranya. Oke, terus ini aku tunjukin juga. Di sini living roomnya dia itu pakai konsepnya sunken. Nah, sunken karena sekarang di Bali itu lagi musim yang seperti ini. Jadi untuk disewa ini tuh nggak terlalu high maintenance karena ini dari dari beton. Ini dari beton dan ini sofa. Terus di sini udah dikasih stop kontak masing-masing. Jadi kalau mau ngecas handphone tinggal ke sini. Di sini juga ada tempat buat lampu-lampu ini yang ada di bawah-bawah sini. Ini lampu. Nah, penataannya itu di sini untuk saklarnya dan masing-masing. Terus dari sini kita lihat ya, ini tuh temboknya itu beda, nggak kayak yang di sana. Ini tuh wallpaper konsepnya batu alam, tapi ini bukan tembok. Nah ini tuh pakai nuansa kayak batu-batu alam gitu, jadi cakep banget, lebih estetik. Nah, dari sini ini udah disediain televisi, ini udah dapet. Jadi apapun yang nempel di sini semuanya dapet. Di sini kaca, terus AC-nya itu dapet 3 Bapak Ibu, masing-masing 2 PK, ada yang setengah PK. Jadi yang 2 PK itu di kamar. Nah, yang di ruangan ini tuh setengah PK. Terus ini tuh temboknya nggak nempel ya Bapak Ibu sama tetangga sebelah. Yang unik itu di belakangnya TV ini itu ada kaca besar seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat kalau kaca ini sama tembok sebelah itu nggak nempel. Jadi bangunan ini nggak nempel sama bangunan tetangga ya Bapak Ibu ya. Nah, dari sini kita juga lihat nih dikasih hiasan hijau-hijau, jadi cakep banget. Kebayang aja ya Bapak Ibu sambil kita duduk di sunken nonton TV, walaupun ini view-nya tembok tapi masih ada hijau-hijaunya. Nah, terus kita lihat ya letak AC-nya. Nah, letak AC-nya ini pas banget posisinya dengan posisi kita misalnya duduk di sunken, karena ini kan di sini kaca, biasanya kalau matahari terik itu kan bakalan panas. Nah, posisi AC diletakin di sini, jadi nggak kerasa panasnya. Oke, dari sini aku ajak ke area dining room.
Jadi walaupun ini kalau tadi aku jelasin di depan ya, untuk lebarnya itu 5, panjangnya 20, luas 100, bangunan 100, kita lihat aja ini ya, semua itu tertata rapi, bahkan nggak kelihatan sempit. Di situ udah ada sunken, terus di sini ada dining room yang dikonsep sedemikian rupa dengan rotan-rotanan, jadi menyatulah sama konsepnya. Nah, terus di sini ada kitchen set. Ini buat ada sinknya juga, jadi kalau mau cuci piring terus masak nggak perlu jauh-jauh, udah tinggal disiapin di sini posisinya, semua yang nempel di sini dari dispenser sampai ke kulkas, terus kompor sama hoodnya ini udah dapet semua. Terus dari sini Bapak Ibu aku tunjukin ya, kan tadi kan posisinya ini kan nggak nempel ya sama sebelah. Di sini tuh udah ada hood, di sini itu dilengkapin lagi sama developer kaca. Jadi biar kalau lagi masak nggak ngebul, kalau ini kurang memadai tinggal buka kacanya ini aja. Kan kanan kirinya ini kan nggak nempel ya. Jadi sebelahnya tuh tembok masih ada space ruang. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini aku ajakin Bapak Ibu ke sebelah sini. Nah, kalau tadi Bapak Ibu lihat ya, kita dari pool kita kan masuk lewat situ. Aku juga udah bilang kan bangunan ini tuh nggak nempel. Kelihatannya dari mana ya? Dari televisi belakang itu tadi ada kaca kan. Nah, dari sini itu tuh ada pintu sliding door kaca lagi. Nah, ini ada tapakan buat ke arah kamar mandinya. Jadi dari pintu kolam samping itu juga bisa, tapi kalau Bapak Ibu posisi di dalam lewat pintu ini juga bisa. Nah, ini cakep banget ya, cakep banget. Ini ada 1 meteran, ini dikasih batu-batuan seperti ini, jadi kelihatan estetik. Terus kita dari sini, itu nanti ketemu bedroomnya. Nah, setiap kita di lorong ini tuh ada lampu kecil-kecil ini downlight, jadi nggak gelap kalau malam ya. Nah, ini tuh langsung ke bedroom ini nanti bakalan tembus ke kamar juga, kamar tidur. Jadi kamar tidurnya di sini ada 2 ya, sama bedroomnya ada 2. Nah, kita lihat ya, di sini itu ada WC duduk, namanya mereknya Toto. Terus di sini ada wastafel dilengkapi sama kaca. Di sini udah ada colokan juga. Terus ini ada pembatas kaca dari sini itu. Ini kita lihat ya, untuk lantainya itu dia sama kayak lantai yang di depan. Dia gambarnya warnanya doff banget. Nah, dari sini kita ke tempat shower. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, dari tempat shower itu beda ya sama yang tadi, lantai yang tadi. Nah, ini ada batu-batuannya, terus pijakan-pijakan ini dikasih pemanis daun-daunan ini. Terus dari sini kita ketemu shower. Nah, shower ini itu untuk keramiknya, ini temboknya itu dia pakai keramik, dia dengan konsep seperti ini. Ini juga mereknya Toto. Nah, ini untuk airnya. Oke, dari sini aku tunjukin juga untuk AC outdoornya itu ditata di belakang sini, jadi nggak ada yang di depan. Jadi kelihatan rapi posisi di belakang sini. Sekarang aku ajak ke kamarnya. Jadi ini tuh kita kan tadi masuk lewat samping sini. Nah, ini tuh langsung tembus ke kamar tidurnya. Bathroom ini connecting ke bedroom. Nah, di sini ada pintu ya. Pintunya ini dia konsepnya kayu-kayuan seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke area bedroom. Nah, ini bedroom yang posisinya ada di bawah. Di sini udah ada apa aja ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di video. Di sini itu udah dilengkapi AC mereknya Grill. Lalu di sini itu udah dikasih lemari dari owner. Terus di sini nih Bapak Ibu enak banget nih, bawaannya pengen tidur jadinya, karena di sini tuh konsepnya tuh sedemikian rupa, ada pemanisnya, ada lampu tidurnya, terus tempat tidurnya ini empuk banget. Ini ukuran 160 kali 200-an, udah kayak standar hotel. Nah, terus di sini udah ada saklarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk kamar tidur bawahnya ya. Oke, sekarang aku tunjukin. Ini yang lemarinya tadi.
lemari yang udah aku bilang tadi. Nah ini udah dapet, ini udah nempel, ini udah permanen, nggak bisa digeser-geser. Terus di sini udah dikasih juga sama owner gordennya sama fitrasnya. Nah ini kacanya nih yang tadi aku bilang, ini kan bathroom yang di depan tadi yang kita connect dari pintu samping. Nah cakep kan, jadi bapak ibu nggak perlu keluar masuk, tinggal buka pintu ini aja udah ketemu bathroomnya. Nah ini dari sini, nah kita kembali lagi ke area dining sama kitchen setnya. Nah ini cakep loh bapak ibu, ini nggak kelihatan, ini modelnya tuh kayak dikasih kayu-kayu kayak tembok, jadi nggak kelihatan kalau ini didorong itu nembus ke bedroom yang tadi. Oke, sekarang aku tunjukin ke lantai 2-nya, tapi sebelum ke lantai 2 aku tunjukin ya yang paling unik di sini tuh apa? Tangganya ini instagramable. Semua yang ada di sini tuh semua instagramable. Kalau disewain itu biasanya dipakai foto-foto. Nah, ini ada space kayak gini, bisa dibuat taruh buku kayak begini. Terus di sini juga masih ada space buat taruh barang. Terus kita lihat ya, ini tangga naiknya ini ya. Nah, yang ini konsepnya kayu, yang ini beton, ini kayu, beton. Oke. Dari sini belum kita naik. Ya ini semua udah dilengkapi sama lampu-lampu downlight. Jadi di sini pencahayaannya itu kalau malam itu kebayang ya, cakep banget. Nah ini untuk lorongnya. Nah di sini masih ada space bapak ibu. Kalau bapak ibu sekiranya ini kok kosong ya, kurang ya, share lihat mau dikasih pemanis lagi juga bisa. Nah sekarang kita ke kamar utamanya ya bapak ibu ya. Ini kamar utamanya cakep banget dan luas banget. Ini udah kayak standar nginep di hotel loh untuk kamar utamanya. Nah aku bahas yang sebelah sini dulu ya. Jadi ini kamar utamanya itu beda ya sama kamar di bawah tadi. Kita lihat untuk posisi AC-nya itu posisinya pas di atasnya pintu, karena posisi tempat tidurnya di sini jadi pas banget. Lalu di sebelah sini, karena ini tuh kamar tidur biasa orang itu kalau mau tidur itu nggak mau berisik, maunya tenang nyaman, jadi nggak dikasih televisi di sini, tapi udah disediain sama pihak owner. Kalau bapak ibu misalnya mau taruh TV, ini udah ada stop kontaknya masing-masing. Di sini udah ada mejanya. Di sini kalau misalnya kurang mau buat taruh barang, ini udah dapat laci-lacinya, ada 1 2 3 4 laci. Nah, terus kita ke posisi sini ya, ke posisi sini. Nah, untuk lemarinya itu posisinya seperti ini. Ini udah permanen. Ada 1 2 3 4 tatakan, terus di bawah juga masih bisa. Dari sini kita lihat ya. Yang paling unik itu di sini. Nah, kalau bapak ibu lihat, kenapa ini kamarnya itu nggak langsung dipentokin ke depan? Biar apa? Tadi info dari mandornya, kenapa dikonsep seperti itu? Kalau sampai dipentokin ke depan memang bakalan lebih luas. Cuma itu akan bisa ngelihat kolam tetangga, jadi private-nya itu kurang bapak ibu. Makanya posisinya di sini dan biar ada void untuk living room-nya. Nah ini kan kaca ketemu kaca, jadi private-nya itu berasa banget. Nggak bisa ngelihat kolam tetangga, tetangga pun juga nggak bisa lihat ke sini. Oke, dari sini kita lihat ke posisi sini. Nah, di posisi sini itu ada kamar tidur. Nah, gorden sama fitras ini tadi udah dapet ya. Pokoknya semua yang nempel di sini udah dapet. Nah, ini Bapak Ibu, di sini tuh udah ada nih buat lampu, saklek lampu, di sini buat HP, di sini nakas, dan di sini udah ada lampu tidurnya. Sama dikasih pemanis kayak lukisan-lukisan seperti ini. Nah, terus kita juga lihat ya untuk atapnya ini cakep banget, dia pakai kayu-kayuan kayak begini. Jadi sama konsepnya tuh nyatu banget, estetiknya dapet, instagramable-nya dapet, dan ini posisinya tuh luas banget untuk kamar utama. Terus dari sini kita juga lihat ya untuk lantainya tuh sama, dia pakai warnanya warna doff. Terus dari sini nih, nah di sini udah ada wastafel sama kaca nih bapak ibu ya. Kacanya ini ada dua langsung. Ini wastafelnya udah ada. Langsung nggak ada pintu-pintu lagi, langsung connect sama tempat tidur tadi. Di sini bisa pakai buat hair dryer. Di sini bisa taruh buat handuk. Dari sini itu tadi kan itu yang lemari kecil. Nah ini udah dapet juga lemari. Ini udah nempel, udah permanen, sama seperti lemari di bawah. Terus di sini udah ada lampu downlightnya juga. Jadi cakep banget.
penataannya, terus sampai ke desainnya cakep banget. Terus bedanya kamar tidur di atas sama kamar tidur di bawah itu apa? Nah, yang atas wastafel 2, terus ada bathtub. Nah, tuh Bapak Ibu. Jadi berasa ya kalau Bapak Ibu biasa nginep di hotel bintang 5 itu kan posisi kamar mandi sama kamar tidurnya itu ya posisinya persis kayak begini. Persis kayak begini, ini bathtubnya. Di sini dikasih daun lidah mertua, dikasih pencahayaan juga. Jadi estetik, kelihatan walaupun misalnya dihuni ya, tapi Bapak Ibu itu serasa tiap hari itu tinggal di hotel. Dari sini kita lihat ya, ini kan tembok. Terus di sini Bapak Ibu itu ada jendela, tapi ini jendelanya ke belakang tanah orang. Terus dari sini ini jendela bisa dibuka, yang ini nggak bisa, yang atas itu buat pencahayaan. Jadi Bapak Ibu kalau siang atau pagi pun nggak perlu nyalain lampu, itu udah dapat sinar matahari alami dari atas, jadi terang. Nah dari sini ini ada wastafel, shower. Nah ini showernya Bapak Ibu. Nah shower di sini ada 2, ada shower pegang, ada shower yang udah tempel di atas. Terus di sini buat taruh tempat sabun, dikasih kaca nih antara WC duduk sama tempat kita mandi. Persis kayak di hotel. Terus di sini Bapak Ibu juga lihat ya, lantainya ini dikasih pemanis batu-batuan seperti ini juga. Jadi beda ya, beda. Dan ini tuh udah ada genangannya masing-masing, jadi nggak akan sampai becek di sini ya, udah diperkirakan sama pihak owner. Nah ini untuk WC duduknya udah ada exhaustnya juga ya. Nah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk project ini. Aku ajak lagi turun ke bawah, aku ringkas lagi, aku kasih kesimpulan lagi di bawah biar Bapak Ibu ada gambaran. Bapak Ibu, sekarang aku udah ada di area living room, aku duduk di sunkennya. Nah ini kalau kita lihat ya, ini udah jam 5, pas di sebelah aku ini kolam renang, jadi kebayang ya suasananya. Nah ini aku mau kasih keterangan lagi, tadi kan di awal video aku udah bilang kalau yang aku jual ini rumah semi villa dengan konsep modern tropical minimalis. Luas tanahnya 100, bangunannya juga 100 meter persegi. Lalu untuk dimensinya, lebarnya 5, panjangnya 20 meter, dia 2 lantai. Terus untuk harganya itu di 2,9 miliaran. Bapak Ibu juga udah bisa lihat, masuk itu Bapak Ibu itu tinggal bawa koper aja. Untuk dari desain, penataan ruang, sampai pencahayaan, sirkulasi udara, semua itu udah cakep banget, udah instagramable. Dan ini dari aku pribadi, ini tuh cocok banget buat disewakan Bapak Ibu ya. Cocok buat disewakan. Kenapa? Karena ya kita lihat aja dari tampak depannya aja udah instagramable, udah cakep. Ini tuh udah dilengkapi furnish semua udah dapet. Nah tinggal dirunningin sewa, ditinggalin pun juga cocok, kawasannya udah strategis, udah deket dari manapun. Harganya cuma 2,9 miliar, sertifikatnya hak milik. Habis itu sertifikatnya udah pecah, Bapak Ibu juga bebas mau pilih notaris sendiri. IMB masih proses, jadi kurang lebih seperti itu dari aku. Kalau Bapak Ibu berminat mau survei bisa kontak aku sekarang juga di nomornya Maranatha Property Bali. Makasih.